Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik di Universitas Borobudur Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Baik, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai probabilitas atau teori kemungkinan yang dapat terjadi. Pada prinsipnya probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas dengan variabel diskrit dan probabilitas dengan variabel kontinu. Untuk probabilitas variabel diskrit nanti probabilitas dengan simbol P. Suatu peristiwanya berjumlah N peristiwa. Peristiwa A. Nah, peristiwa A itu variabelnya itu diskrit, artinya apa? Misalkan variabel X. X-nya itu bilangan bulat positif. Yaitu jumlah peristiwanya N itu bisa 1, bisa 2, bisa sampai N peristiwa. Jadi variabel bulat positif itu probabilitas variabel diskrit. Sedangkan yang kedua, probabilitas dengan variabel kontinu, yaitu interval bisa waktu antara. Tentukan probabilitas nilai X lebih besar 2 dan lebih kecil 10. Jadi interval itu biasanya bisa terjadi waktu. Nah, pada pertemuan ke-12 ini akan kita bahas mengenai probabilitas untuk variabel diskrit di mana X-nya itu 1, 2, 3, dan sampai N. Definisi, jika suatu eksperimen menghasilkan N peristiwa yang saling asing, di mana masing-masing peristiwa mempunyai kesempatan untuk bisa terjadi. Jika dari N peristiwa tersebut, semuanya peristiwa disebut ruang sampel. Terdapat sebagian sejumlah NA peristiwa A, di mana peristiwa A jumlahnya NA itu lebih kecil dari ruang sampelnya N. Maka probabilitas dapat terjadinya peristiwa A ditulis dengan simbol PA dan dirumuskan dengan PA sama dengan jumlah peristiwa A dibagi N, di mana nilai probabilitas semua peristiwa itu harusnya jumlahnya 1. Dan nilai berkisar, nilai probabilitas A lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil 1, antara 0 dan 1. Jadi nilainya desimal. Nilai probabilitas antara 0 dan 1 desimal. Atau biasanya dinyatakan dengan prosentase dikalikan dengan 100%. Jadi probabilitas termasuk nilai yang nilainya relatif. Contoh, sebuah dadu yang tidak catat dan seimbang dilambungkan. Maka semua peristiwa yang mungkin dapat terjadi ada 6 peristiwa. Ruang sampelnya 6 yang saling asing dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat terjadi karena dadunya tidak cacat dan seimbang. Jadi kemungkinan muncul mata dadu satu itu tidak mungkin terjadi bersama dengan mata dadu 2. Masing-masing punya kesempatan akan muncul. Jadi semua peristiwa yang akan terjadi adalah 6, itu namanya ruang sampel. Selanjutnya, jika A adalah munculnya mata dadu genap, maka jumlah peristiwa A dengan simbol NA3. Mereka jadi peristiwa pelambungan sebuah dadu adalah peristiwa yang saling asing, peristiwanya ya masing-masing peristiwanya, atau disebut eksklusif. Jadi probabilitas munculnya mata dadu genap dengan simbol PA yaitu NA dibagi N. NA-nya jumlahnya 3, jumlah ruang sampelnya 6, jadi setengah dinyatakan dalam persentase kalikan 100% sama dengan 50%. Asas-asas menghitung probabilitas 1. Nilai probabilitas suatu peristiwa berkisar antara 1 dan 0. 2. Jumlah probabilitas suatu peristiwa E dan peristiwa bukan E, itu selain E ya, adalah 1. Jadi dalam gambar ini ruang sampel. Di dalam kotak itu peristiwa E, selainnya adalah bukan E. Maka probabilitas PE dijumlah probabilitas non E hasilnya 1. Atau misalkan nilai probabilitas bukan PE-nya udah ada untuk mengetahui probabilitas bukan E, tinggal 1 kurang
probabilitas yang sudah diketahui PE. Contoh, probabilitas munculnya mata dadu bukan genap berarti ganjil. Maka disimpulkan yang tadi munculnya mata dadu genap adalah A, maka yang bukan genap P non A. Nilainya 1 dikurangi PA. PA tadi adalah 1 kurang 0,5, hasil 0,5 kalikan 100. Ini 100 ya. Kalikan 1%, maka hasilnya 50%. 3. Jika terdapat N buah peristiwa yang saling asing eksklusif dalam ruang sampel, yaitu peristiwa banyak sekali, peristiwa E1, peristiwa E2, peristiwa EI, sampai peristiwa EN. Maka probabilitas peristiwanya terjadinya E1 atau E2 atau E3 sampai peristiwa EN, jadi gabungan prob E1 union P E2 union E3 sampai EN atau ya union atau adalah jumlah probabilitas masing-masing peristiwa. Jadi probabilitasnya yaitu sigma P EII berjalan dari 1N. Contoh soal, jika sebuah uang logam dilambungkan, maka probabilitas munculnya peristiwa gambar disebut dengan PG atau probabilitas munculnya angka PA adalah simbolnya PG atau PA. Itu adalah satu logam, nggak mungkin dua-duanya muncul bersamaan. Itu namanya saling asing, saling eksklusif. Maka jumlah peristiwa munculnya gambar atau angka ya probabilitas gambar ditambah probabilitas angka, nilainya itu setengah tambah setengah 1. Jadi jumlah peristiwanya itu 1 ya seluruhnya. 4. Jika dua peristiwa dalam ruang sampel yang sama, yaitu A dan B, adalah dua peristiwa yang tidak saling asing, artinya it's inklusif. Berarti ada dua kejadian yang menjadi anggota bersama, saling terkait, maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau B dapat dihitung dengan rumus PA atau B atau simbol PA unit B sama dengan P probabilitas peristiwa A ditambah probabilitas dikurangi probabilitas peristiwa dan B. Dengan catatan probabilitas A dan B atau A inter itu tidak nol. Secara analog, jika ada 3 peristiwa A, B, dan C, merupakan peristiwa yang tidak saling asing, berarti di sini ada 2 peristiwa A dan B, hasarta tidak boleh nol, peristiwa A dan C tidak boleh sama dengan 0, dan ada peristiwa A dan C tidak 0, serta peristiwa yang ketiga-tiganya menjadi kejadian bersama, menjadi anggota A, menjadi anggota B, menjadi anggota C, yaitu A interseksi B atau interseksi C tidak 0. Terkait tiga-tiganya, tidak saling asing. Untuk menghitung probabilitas terjadi peristiwa A atau B atau C adalah rumusnya PA ditambah PB ditambah PC. Kemudian dikurangi PA, A irisan B, dikurangi PA probabilitas B irisan C, dan dikurangi lagi probabilitas A irisan C ditambah probabilitas A irisan B irisan C. Jadi kalau 3 lebih kompleks. Contoh soal, suatu tumpukan kartu BRIT berjumlah 52 kartu terdiri 4 macam gambar, yaitu heart atau hati, diamond, kedua, yang ketiga ketiga, 4 speed atau biasanya intan ya. Setiap macam gambar masing-masing ada 13, jadi jumlahnya ada 54 kartu. Maka pula untuk dapat menarik satu kartu heart atau satu kartu diamond atau kartu speed masing-masing. Jadi misalkan probabilitas dapat ditarik heart dari semua kartu, kan jumlah perhatiannya tinggal dibagi 54, 0,5. Juga sama, kalau untuk bagaimana probabilitas munculnya kartu diamond, ya 13 dibagi 54, di mana kartu heart, diamond, keriting, speed itu semuanya peristiwa yang saling asing. Pertanyaannya, jika A peristiwa terpilihnya kartu as dan B peristiwa kartu speed, maka A dan B merupakan peristiwa yang saling tidak asing atau inklusif karena ada kumpulan kartu speed, terdapat kartu as speed. Kartu as itu ada 4, tapi ada speednya juga. Jadi jumlah kartu as ada 4.
kemudian jumlah kartu speed ada 13. Hitung probabilitas terpilihnya kartu as atau kartu speed. Maka jawab B ya. Hitung probabilitas kartu head atau diamond atau keriting atau speed. Keempatnya itu masing-masing kartu itu ini peristiwa head, peristiwa diamond, peristiwa keriting itu saling asing. Jadi yang pertama peristiwa inklusif, ada yang terkait, yang kedua peristiwa yang saling asing. Maka dapat menggunakan rumus yang di atas. Jawab, misal A peristiwa terpilihnya kartu as, B peristiwa terpilihnya kartu speed, C peristiwa terpilih kartu head, D peristiwa terpilihnya kartu diamond, dan yang terakhir E peristiwa terpilihnya kartu keriting. Ruang sampel semua kartu ada 52 kartu. Kemudian probabilitas peristiwa terpilihnya A dan speed, PA, probabilitas terpilihnya kartu as ditambah probabilitas terpilihnya kartu speed dikurangi probabilitas terpilihnya kartu as sekaligus speed. Karena inklusif, jadi kartu as 452, kartu speednya 13, dan kartu asnya itu ada satu yang speed, yaitu 1/52. Maka dihitung di sini hasilnya per 52 semuanya, hasilnya 16/52. Ada penciptanya sama, dibagi 4/13 hasilnya 0,308 kali dengan 100 atau 30,8%. Baik. Kalau peristiwa B yang tadi hitung B, C, B atau C atau D itu peristiwa terpilihnya kartu speed, terpilih kartu diamond, terpilih kartu keriting, dan kartu diamond ya, jumlahnya itu saling asing, maka hasilnya masing-masing dijumlahkan 13/52 ditambah 13/52 ditambah 13/52 ditambah 13/5, hasilnya 52 ditambah 52 hasilnya 1. Yang kelima, probabilitas dua peristiwa yang saling independen. Apa itu saling independen? Jika dua peristiwa A dan B dikatakan saling independen, jika terjadi atau tidak terjadi peristiwa A tidak akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadi peristiwa B. Maka rumus probabilitas A dan B yang saling independen, rumusnya probabilitas A dan probabilitas B hasilnya probabilitas. Langsung kalikan probabilitas B, ini rumusnya. Contoh soal, jika dua dadu seimbang, dadu X dan dadu Y dilambungkan bersamaan, maka terjadi atau tidak terjadi munculnya mata dadu X tidak mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya munculnya mata dadu D. Berarti saling independen. Maka ruang sampel jumlah peristiwa yang mungkin dapat terjadi ada 36 peristiwa. Dengan kaidah penggandaan dadu yang X itu kemudian ada 6 kali peristiwa dan dadu Y ada 6 peristiwa. Jadi dilambungkan secara bersamaan dengan kaidah penggandaan ada 36 peristiwa. Pertanyaannya, hitung probabilitas untuk dadu pertama lebih besar sama dengan 5 dan sekaligus untuk dadu yang kedua lebih kecil sama dengan 3. Maka jumlah ruang sampel kita gambar dalam diagram matrik di sini. X itu baris, jadi baris pertama dadu 1, baris kedua dadu kedua, baris ketiga sampai baris dadu ke-6. Jadi indeks 1,1 itu baris, 2 ini baris 2. Ini yang indeks 1 adalah X. Kemudian Y itu kolom 1 ketika Y1, kolom 2 ketika peristiwa dadu 2, kolom ketiga ketika dadu, sampai kolom ke-6 ketika peristiwa munculnya dadu 6 pada dadu kedua. Maka jumlah masing-masing kotak itu peristiwanya, jumlah peristiwanya ada 36. Oke, dibuktikan cocok ya. Misalkan A peristiwa muncul lebih besar sama dengan 5. X lebih besar berarti kemungkinan 5 dan 6. Maka jumlah peristiwanya A ada 12, yaitu baris ke-5 dan 6. Ini jumlah peristiwanya A. Kemudian misal B peristiwa Y sama dengan lebih kecil sama dengan 3B, maka peristiwa B yaitu Y lebih kecil sama dengan 3. Berarti kolom, jadi kolom 1, 2, 3. Maka kolom 1, 2, 3.
Jumlahnya ada 18 peristiwa, ada 18. Itu ini. Maka probabilitas peristiwa A dan B itu saling asing. Probabilitas A itu 12 dibagi 36, B kalikan jumlah 18 kali 36. Maka hasilnya ini bisa disederhanakan. Ini jadi 1, ini 3. Ini dicoret, ini 1, ini setengah. Maka hasilnya 1/6 atau 0,116. Selanjutnya yang keenam, probabilitas dependen bersyarat atau saling bergantungan. Dua peristiwa dependen jika terjadi peristiwa akan mempengaruhi ruang sampel peristiwa B. Maka probabilitas peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi ditulis dengan PB garis miring A. Jadi peristiwa probabilitas dengan syarat A telah terjadi. Maka akan berlaku rumus 1. Probabilitas A dan B itu rumusnya probabilitas dikalikan probabilitas A setelah terjadi B, atau PA garis miring B probabilitas A dengan syarat B sudah terjadi. Rumus 2 kalau dibalik, bagaimana rumusnya probabilitas B dan A? Maka ini balik probabilitas A kali probabilitas B dengan syarat A telah terjadi. PB garis miring A itu probabilitas B dengan syarat A telah terjadi. Contoh soal. Ada 3 lampu mati tercampur dengan 12 lampu yang masih hidup. Jadi jumlahnya jadi tercampur ada 15 lampu. Untuk mencari ketiga lampu yang mati harus dites satu persatu. Setelah dites dengan jenis tidak dikembalikan lagi supaya ketiga lampunya ketemu. Artinya ruang sampel peristiwa pengetesan selanjutnya berkurang. Maka peristiwa pengetesan berikutnya menjadi peristiwa dependen bersyarat. Pertanyaannya, hitunglah probabilitas pada pengetesan ketujuh tepat lampu mati yang terakhir diketemukan. Berarti lampu mati yang ketiga itu pada pengetesan yang ketujuh. Untuk menjawab bahwa pengetesan yang ketujuh tepat pengetesan lampu mati yang ketiga, maka dari pengetesan 1, pengetesan 2, sampai pengetesan 7 tepat lampu mati yang ketiga dibagi menjadi dua peristiwa. 1. Peristiwa A yaitu peristiwa pengetesan 2 lampu mati dan 4 lampu hidup dari pengetesan 1 sampai 6. Jadi pengambil ke 6 tidak dikembalikan. Sehingga peristiwa A adalah sama dengan peristiwa kombinasi pengambilan 2 lampu dari lampu mati dari 3 lampu mati, dan kombinasi peristiwa 4 lampu hidup dari 12 yang lampu hidup. Jumlah lampu 12 hidup dan 3 lampu mati, jadi 15 lampu ya. Praktek ambil lampu satu persatu peristiwa A dapat diartikan sama dengan peristiwa pengambilan 6 lampu sekaligus dari 15 lampu yang tercampur dengan rincian 2 lampu mati dari 3 lampu mati dan mengambil 4 lampu hidup dari 12 lampu hidup. Maka jumlah peristiwa ruang sampelnya merupakan peristiwa ruang sampelnya itu jadi pengambilan 6 dari 15. Ini ruang sampel berarti untuk penyebut. Maka probabilitas terjadinya peristiwa A ada 2 perkara yang bersama kejadiannya itu kombinasi terpilihnya 2 lampu mati dari 3 kalikan kombinasi dari 4 lampu hidup dari 12 dibagi ruang sampelnya tadi pengambilan 6 dari 15 lampu. Kalau dilihat perhatikan jumlahnya ini 15 sama ini 6. Maka kalau kita hitung ini kombinasi 2 dari 3 adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 3 kurang faktorial. Kemudian yang kombinasi 4 dari 12 adalah 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan lagi, dibagi lagi ya 12 kurang 4 faktorial. Dibagi lagi kombinasi 6 dari 15. Jadi ini untuk memudahkan saya balik, saya kalikan. Jadi 15 faktorial tidak di atas, di bawah. Jadi pembilangnya dibalik 6 faktorial kali 15 kurang 6 faktorial, penyebutnya baru 15 faktorial. Baik, kita akan selesaikan. Jadi yang pertama ini 3 faktorial, 2 faktorial tetap, ini 3 kurang 2, jadi 1 faktorial. Kemudian yang kedua, 12 ini 12 penyebutnya, 12 dikurang 4 itu hasilnya 8.
8 faktorial. Nah, maka di sini 4 faktorial saya uraikan 4 kali 3 faktorial saja. Kemudian yang 12 faktorial saya uraikan 12 kali 11 kali 10 kali 8 faktor, karena di bawah ada 8 faktor, nanti bisa dicoret. Selanjutnya di sini 15 membilangnya dikurang 6 ada 9 faktorial. Nah, maka penyebutnya 15 ini saya uraikan sampai 10 saja kali 9 faktor, nanti biar bisa dicoret. Jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10. Nah, 6 faktorial kita uraikan 6 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 enggak apa-apa, ini dicoret. Maka kita penyederhanakan. Baik. Selanjutnya 9 faktorial dengan 9 faktorial habis. Kemudian 2 faktorial dengan 2 faktorial ini habis. Selanjutnya 3 faktorial ini dengan 3 faktorial. 8 faktorial dengan 8 faktorial. Ini 4 dengan 4. Selanjutnya 9 sampai 10. 9 masih ada. Ini 12, 11 sampai 10. 12 sampai 10. Jadi yang tinggal pembilangnya tinggal 9 saja, sama 6, sama 5. Sama 3. Penyebutnya ini 11, 15 kali 14 kali 13. Baik, kita selanjutnya kita sederhanakan kembali. 14 dengan 6 jadi 4 jadi 7. Lah 6 itu jadi 3. 3 kali 5 15 habis ini. Jadi pembilangnya tinggal 9 kali 3 27. Penyebutnya 7 kali 13. Jadi hasilnya 27/91. Sekarang peristiwa B setelah terjadi peristiwa dengan syarat A, yaitu merupakan peristiwa pengambilan lampu ke-7 dan tepat lampu mati yang terakhir. Ruang sampelnya sudah berkurang, jadi ini peristiwa B setelah A. Ini lampu mati yang terakhir, tepat pengetesan ke-7. Peristiwa A yaitu 2 lampu mati dan 4 lampu hidup. Kemudian peristiwa tepat lampu mati ke-7 mati peristiwa B setelah terjadinya A. Peristiwa pengetesan lampu yang ke-7 tepat mati setelah terjadi peristiwanya A. Maka probabilitas terpilihnya pemirsa lampu ke-7 tepat lampu mati terakhir, yaitu peristiwa B setelah terjadi A, yaitu hanya mengambil lampu yang mati. Yang mati tinggal 1. Jumlahnya tadi yang mati tinggal 1, jadi 1 diambil 1. Yang hidup tadi 18 dengan 1. Jadi yang hidup tapi nggak diambil. Maka 0 kombinasi 0 dari 8. Yang hidup tetap hanya mengambil 1 peristiwa lampu mati dan yang mati tepat. Jumlah ruang sampelnya diambil hanya 1. Jumlah ruang sampel tadi yang mati tinggal 1, hidup tinggal 8. Jadi jumlahnya kombinasi 1 dari 9. Kita uraikan 1 faktorial dibagi 1 kurang 1 faktorial kalikan 1 dibagi dengan 1 faktorial kali 1 kurang 1 faktorial. Kemudian di sini 8 faktorial dibagi 0 faktorial dibagi lagi 8 kurang 0 faktorial. Ini harus dibagi kombinasi 1 dari 9 faktorial. Ini saya balik. Maka 9 faktorial tidak di bawah. Yang atasnya 1 faktorial kali 9 kurang 1 faktorial dibagi 9 faktorial. Baik, kita sederhanakan satu persatu. 1 kurang 1 ini 0 faktorial. 1 faktorial ya 1, 1. Kemudian ini 8 kurang 0, ya 8 faktorial. 0 faktorial itu 1. Jadi ini bisa dicoret. Coret. 0 faktorial itu 1. Kemudian 9 kurang 1, 8 faktorial. Lah 9 di sini saya uraikan 9 kali 8. Jadi kita coret. Jadi tinggal 1/9 atau 1/9. Catatan kalau 0 faktorial itu nilainya 1. 1 faktorial juga 1. Jadi probabilitas terpilihnya lampu mati yang ketiga tepat pada pemeriksaan ke-7 dengan simbol probabilitas B dan A adalah PA kali PB setelah terjadi A. Jadi tadi di atas sama dengan 27/91 kali 1/9 sama dengan ini. Kalau dicoret, jadi ini habis 1 bawahnya di atas 3. Jadi 3 kali 1 3/91. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.